الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan, setelah kita bertahmid dan juga bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekeluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah, selanjutnya kajian serial Hayatus Sahabah pada hari ini mengambil tema mengenal sahabiyah Sofiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha. Kita sisipkan sahabiyah biar enggak sahabat terus itu. Nah, pertama kita tentunya mengenal lebih dekat beliau dari sisi nasabnya, sehingga ketika kita mengetahui nasab beliau, kita mengetahui kedudukan beliau di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah satu dari putri kakek Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdul Muttalib bin Hashim. Dan itu maknanya apa? Bahwa beliau adalah bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ayahnya Rasulullah Abdullah dengan Sofiyah itu kakak beradik. Ibunya ini juga sangat dekat dengan Rasulullah. Ibunya namanya Halah binti Wahab, yang merupakan saudari kandung dari ibu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aminah binti Wahab. Jadi sangat dekat sekali dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa suaminya? Pertama sempat menikah dengan Al-Haris bin Harb, tapi kemudian Allah takdirkan Al-Haris ini meninggal dunia. Baru setelah itu menikah dengan Awam bin Khuwailid. Siapa Awam bin Khuwailid? Yang tidak lain adalah saudara kandung Khadijah binti Khuwailid, yaitu Ummul Mukminin Rasulullah, Ummul Mukminin, yaitu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seringkali kalau kemudian kita memaparkan tentang wanita yang ia menikah lebih dari satu kali, Pak. Kan ada wanita-wanita yang menikah 2 kali, ada 3 kali, ada yang 4 kali. Kalau pada masa sahabat itu banyak. Karena ini sahabat ikut perang meninggal, setelah itu nikah lagi, kemudian ternyata suaminya meninggal lagi, setelah itu nikah lagi, suaminya meninggal lagi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah wanita yang menikah lebih dari 1 kali itu nanti di akhirat bersama dengan suaminya yang mana? Kalau kemudian Allah takdirkan suaminya itu sama-sama masuk surga, Pak. Yang mana itu, Pak? Itu yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga, atau bagaimana itu? Nah, itu ada satu kitab bagus yang nulis itu Imam Ibnu Katsir
diterjemahkan, bukunya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu judulnya adalah Huru Hara Hari Kiamat. Itu beliau tulis di bagian paling akhir dari kitab itu. Jadi kalau di dalam kitab itu dikatakan wanita, seorang wanita yang sia sempat menikah lebih dari sekali itu nanti di surga, ia akan dihimpun oleh Allah dengan suami yang paling sayang dengan istrinya tadi. Ini satu versi, satu riwayat. Tapi riwayat yang lain mengatakan nanti akan dihimpun oleh Allah di surga dengan suaminya yang paling belakangan. Nah, apa argumentasi yang mengatakan paling belakangan? Yaitu pernikahan Ummu Salamah dengan Rasulullah SAW. Sejarah mencatat betapa Abu Salamah dan Ummu Salamah sempat mengarungi rumah tangga cukup lama. Dan rumah tangganya sangat harmonis, tapi Allah takdirkan setelah perang Badar dan kemudian beliau mengalami kondisi sakit, tapi apa yang terjadi sampai kemudian menghantarkan pada wafatnya Abu Salamah. Dan ketika Abu Salamah itu syahid, beliau wafat, apa yang terjadi? Maka secara otomatis Ummu Salamah itu menjanda. Dan pada masa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya cara yang paling tepat membantu para janda waktu itu adalah dengan cara menikahi, Pak. Maka biasanya kalau ada seorang sahabiah yang suaminya syahid atau suaminya meninggal dunia, sahabat itu mereka berlomba-lomba untuk menyelamatkan wanita itu dengan cara dinikahi. Dan Allah takdirkan yang pertama kali ingin menikahi Ummu Salamah waktu itu adalah sahabat Abu Bakar. Tapi ketika Abu Bakar itu menyatakan keinginannya untuk menikahinya, ternyata cinta Abu Bakar ini bertepuk sebelah tangan. Ditolak argumentasinya, belum bisa melupakan suaminya, Pak. Ini resikonya itu kalau punya suami soleh, itu biasanya mau nikah lagi itu berat, Pak. Iya kan? Karena apa? Khawatir nanti kalau mendapatkan suami yang tidak lebih soleh. Tapi sikap Abu Bakar ini yang menarik, Pak. Ketika beliau ditolak, ternyata apa yang terjadi? Apakah kemudian beliau marah? Enggak. Tidak seperti cara pandang anak-anak muda hari ini. Kalau cintanya ditolak, siapa yang bertindak, Pak? Iya, para dukun itu yang bertindak. Cinta ditolak, dukun itu. Tapi Abu Bakar biasa. Ya memang belum takdirnya. Nah, Umar Ibn Khattab mendengar Abu Bakar ditolak, maju. Ingin meminangnya dan menikahi. Ternyata ditolak juga, Pak. Nah, baru setelah itu Rasulullah SAW mendengarnya. Lalu Rasulullah SAW lah yang kemudian menikahi Ummu Salamah. Tapi pertanyaan saya adalah, keinginan Rasul untuk menikahi Ummu Salamah diterima atau ditolak? Kira-kira diterima atau tolak, Pak? Nolak Nabi itu kira-kira kebayang atau tidak gitu. Jadi ternyata sebenarnya Abu Salamah waktu itu beliau berkata begini, ini sebenarnya ingin tidak merepotkan Rasul. Ya Rasulullah, aku ini kan wanita yang sudah berumur. Ya Rasul, aku ini janda dengan banyak anak. Ya Rasul, aku ini wanita dengan tipologi yang cemburuan. Itu 3 argumentasi yang disampaikan oleh Ummu Salamah, khawatir nanti ngerepotin Rasul, Pak. Rasul itu kan sudah sibuk ya ngurusin umat, tapi kalau harus ngurusin beliau yang tipologinya cemburuan itu kayak apa itu. Tapi itu disampaikan kepada Rasulullah. Tapi Rasul kan punya sifat namanya fatonah, Pak. Cerdas kan? Ketika Ummu Salamah berkata, wahai Ummu Salamah, kalau kau katakan tadi kamu adalah wanita yang sudah berumur, aku lebih tua dari kamu. Jawabannya gimana, Pak? Hebat kan? Kalau kau katakan kau adalah janda dengan banyak anak, aku akan mintakan sama Allah bahwa Allah menjamin rezeki anak-anak kamu. Kalau kau katakan kau wanita yang tipologinya cemburuan, maka aku akan minta sama Allah agar Allah memalingkan sifat itu dari kamu. Dan akhirnya terjadilah pernikahan antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan
Ummu Salamah. Itulah yang ba'dul ulama yaqulun, sebagian ulama mengatakan bahwa nanti wanita yang menikah lebih dari satu itu bersama dengan suaminya yang terakhir. Tapi kadang-kadang ada logika yang nakal begini. Kalau gitu tuh kan kasihan suami sebelumnya itu. Di surga itu nggak ada yang namanya kasihan, Pak. Halo, kan sama-sama enaknya kan itu. Jadi kalau dia nanti bersama dengan suaminya yang terakhir, kan suaminya yang pertama nanti di sana sama siapa, Pak itu? Halo, Masya Allah. Lebih milih bidadari atau lebih milih istrinya itu? Halo, sama-sama enaknya lah. Gitu. Nggak ada yang namanya di surga nggak enak, itu nggak ada. Semuanya sama-sama enaknya. Nah, jemaah sekalian, yang menarik juga ini terkait dengan Safiyah. Safiyah itu ketika menikah dengan Al-Awwam itu Allah karuniakan seorang putra yang hebat. Namanya adalah Zubair. Zubair ibnul Awwam yang merupakan satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi Zubair ini jemaah sekalian itu punya kisah perjalanan hidup yang luar biasa. Yang awalnya itu hidupnya agak susah, secara ekonomi agak susah. Tapi Allah takdirkan, Pak. Kan Zubair ibnul Awwam itu kan nikah dengan siapa, Pak Ibu sekalian? Nikah dengan anaknya sahabat Abu Bakar yang namanya Asma bintu Abi Bakar. Asma ini kan anaknya orang kaya, Pak. Nah, sementara Zubair waktu itu seorang anak muda yang hidupnya sangat biasa saja. Dan ini yang sekaligus menjadi pelajaran bagi kita. Ternyata sahabat-sahabat dulu ketika mereka menikahkan putrinya itu parameternya itu tidak materi, tapi parameternya adalah agama. Yang kelihatannya hari ini mengalami pergeseran. Biasanya memang kalau anak-anak tidak terdidik dengan baik, itu biasanya kalau nikah nanti yang dilihat pertama kali kalau perempuan menerima pinangan calon suaminya itu biasanya karena faktor agama atau faktor isi kantongnya atau faktor gantengnya, Pak. Aduh, ini pertanyaannya ke belakang mestinya itu. Ada ibu-ibu kan ya? Nah, mestinya ibu-ibu. Tapi umumnya biasanya wanita itu bukan karena faktor ketampanannya, tapi karena faktor materinya atau masa depannya. Jadi sebenarnya kalau kita laki-laki itu tidak terlalu ganteng itu kayaknya nggak terlalu masalah, Pak itu. Yang penting apa, Pak? Nah, isi kantongnya itu. Nah, itu pasti wanita-wanita pada suka itu. Tapi berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki, kenapa Rasulullah SAW mengatakan tungkahul mar'atu li arba, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Ternyata Rasul meletakkan yang pertama adalah li jamaliha, karena cantiknya. Kemudian pada yang kedua adalah limariha, karena faktor materinya, wali nasabnya, karena faktor nasabnya, dan setelah itu adalah walidiniha, dan diletakkan oleh Rasulullah SAW paling bontot. Dan diletakkannya walidiniha ini mestinya harus menjadi pertimbangan primer, jangan sekunder. Karena itulah yang nanti menjadikan seseorang bahagia. Dan ternyata terbukti, Pak. Setelah nanti Zubair pada awalnya hidupnya sangat-sangat sederhana, kemudian menikah dengan anak seorang sahabat Rasul yang kaya raya, Abu Bakar, tapi rizkinya pada akhirnya itu Masya Allah melimpah. Maka sejarah mencatat Zubair ini hanya ada seorang sahabat yang melampaui beliau pada sisi aset yang beliau miliki. Jadi ada 3 sahabat yang asetnya paling besar, Pak. Satu namanya adalah Abdurrahman bin Auf, itu ketika meninggal dunia itu ditaksir asetnya sekitar 6 triliun, Pak. Yang kedua adalah ini sahabat Zubair bin Awwam, putranya Safiyah, itu asetnya ditaksir sekitar 5 triliun. Dan yang ketiga adalah sahabat Utsman bin Affan, hartanya itu sekitar 3 triliun. Karena memang kenapa kemudian pada akhirnya kaya raya? Karena memang satu di antara 3 kelompok orang manusia mukmin yang ditolong, berhak untuk ditolong oleh Allah adalah rajulun yatazawwaju yuridul afaf. Seorang laki-laki
Yang ia menikah motifnya adalah untuk menjaga kehormatan dirinya. Itu pasti Allah tolong. Dan termasuk yang ditolong adalah Zubair Ibn Al-Awwam. Nah, ini merupakan putri Sofia. Tapi ada sisi yang menarik juga, Pak. Karena apa? Pada akhirnya Zubair ini adalah menjadi sosok sahabat yang sangat pemberani. Dari mana dia mendapatkan pendidikan? Akhirnya dia sangat pemberani dari ibunya. Tapi ibu ini pasti berkolaborasi dengan suami. Jadi selalu saya sampaikan, tolong ini para ayah jangan menyerahkan totalitas pendidikan itu kepada ibu, tapi pastikan kita para ayah itu harus punya visi yang jelas tentang pendidikan anak. Saya agak kurang setuju Pak dengan ungkapan yang mengatakan al-ummul madrasatul ula, titik tapi. Ibu itu adalah sekolah yang pertama, itu aja, tapi nggak ada lanjutannya, saya nggak setuju Pak. Saya lebih cenderung mengatakan al-ummul madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah yang pertama. Tapi yang namanya sekolah harus ada kepala sekolahnya atau enggak Pak? Harus ada. Siapa kepala sekolahnya? Bapaknya kan? Wal abu mudiruh, sementara bapaknya adalah kepala sekolah. Seorang ayah dia sebagai leader dalam rumah tangga, dia harus punya visi yang jelas. Dan nanti eksekutornya karena yang mendampingi rata-rata adalah ibu yang memang punya waktu yang sangat lapang, maka ibulah yang menjadi pendamping anak kita. Tapi visi tentang keluarga seorang suami harus kokoh dan ia harus selalu juga mengontrol bagaimana istri kita mendidik anak kita. Tapi kita juga ketika memang ada waktu, memang kita harus menyediakan waktu untuk anak kita, kan harus ada yang namanya family time, Pak. Waktu untuk keluarga itu harus ada. Jadi seringkali kita temukan, minta maaf, ada orang-orang hebat tapi sayangnya keluarganya tidak hebat. Anaknya narkoba, ada atau tidak? Karena apa? Faktor family time, waktu untuk keluarga itu yang tidak dipenuhi dengan baik. Maka Sofia ini menjadi miniatur dari seorang istri yang memang sangat luar biasa hebatnya. Bagaimana dia mendidik keberanian, Pak. Itu kalau malam, Pak. Ini Zubair itu diajak keluar. Di tengah kegelapan dia ditinggalkan, Pak. Apa? Untuk melatih, biar dia itu berani. Sekalipun kalau kita melatih anak kita seperti itu sekarang kita terkendala dengan listrik. Di mana-mana kan terang semua itu. Kalau dulu kan belum ada listrik, Pak. Ditinggalkan di kegelapan, tapi dipantau. Untuk melatih apa? Melatih keberanian. Dan ternyata nanti Zubair bin Al-Awwam menjadi sosok sahabat yang sangat pemberani. Item yang kedua ini karakteristik beliau. Sofia hidup dan dibesarkan dalam lingkungan yang terpilih. Jadi memang al-bi'atus salihah, milieu atau lingkungan yang baik itu yang akan membentuk kita. Maka ini sekaligus menjadi pelajaran bagi kita terkait dengan anak-anak kita. Ini yang hadirkan rata-rata anaknya sudah mulai besar kan? Bahkan mungkin sebagian ada yang sudah menikah. Kalau kita atau anak kita ingin beli rumah, itu tolong perhatikan tentang orang-orang yang ada di sekitarnya, Pak. Kata Rasul, al-jaru qabladar, tetangga itu sebelum rumah. Karena apa? Orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang ada di sekeliling anak-anak kita nanti yang menjadi tetangga-tetangga kita, itulah yang akan mempengaruhi diri kita dan anak-anak kita. Sama di kantor juga sama, Pak. Ini kan ada beberapa madya kan, kantor madya, KPP madyanya kan beberapa. Saya dulu agak lama ngajar di Senen itu. Dulu namanya Direktorat Lelang Piutang Negara yang sekarang jadi Direktorat Kekayaan Negara. Mungkin ada sekitar 7 tahunan sengaja. Itu saya amati, ini yang ke masjid itu mereka siapa? Karena di situ ada beberapa kantor, Pak. Dan ada beberapa kepala kantor. Itu saya amati, akhirnya saya ketemu yang meramaikan masjid ternyata yang kepala kantornya ke masjid. Halo? Biasanya kalau kepala kantor itu ke masjid, nanti anak buahnya ikut ke masjid atau tidak? Ke masjid. Maka tokoh itu memang oleh Rasulullah SAW menjadi bidikan pertama dalam dakwahnya. Dan itu nanti yang diduplikasi oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW termasuk Mus'ab bin Umair.
ketika beliau dakwah di Madinah, ketika diminta oleh Rasul melakukan pendampingan kepada penduduk Madinah yang 73 itu masuk Islam dan mereka menyatakan sumpah setia di Aqabah. Maka ada yang disebut dengan sumpah setia Aqabah, yang disebut dengan Bai'atul Aqabah, itu Mus'ab yang mendampingi mereka. Dan yang menjadi bidikan pertama siapa? Tokoh Aus dan Khazraj. Yang kemudian ketika tokoh Aus yang bernama Usaid bin Khudair itu masuk Islam, pelan-pelan satu persatu mereka masuk Islam. Yang hebat itu tokoh Khazraj yang namanya adalah Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam, satu kabilah masuk Islam semuanya. Jadi ini pentingnya kita memperhatikan masalah tetangga, lingkungan. Lingkungan Sofia ini orang-orang hebat semuanya, Pak. Sehingga dia tumbuh menjadi orang mulia. Beliau mendapatkan tugas kehormatan menjamu dan memberikan makan kepada para jamaah haji yang sering disebut dengan as-siqayah. Jadi orang-orang Quraisy itu tugasnya macam-macam, Pak. Ada yang bagian urusan makanan, ada yang nanti buka pintu Ka'bah, dan ada yang lainnya. Itu dibagi-bagi, dan Sofia ini termasuk yang ditugasi untuk memberikan air minum kepada jamaah haji. Tapi tentunya ini awal-awal sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syariat haji sesuai dengan syariat Islam. Karena haji itu kan syariat man qablana, Pak. Syariat sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejak Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah ada. Cuma memang kemudian nanti pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada caranya, dan haji itu ada berapa jenis, Pak. Ada haji dalam pendekatan fikih, tapi ada haji dalam pendekatan aplikasinya. Nah, itu kalau haji versi orang Indonesia itu ada 3 juga, Pak. Ada haji reguler, ada haji plus, satu lagi ada haji furoda ini, Pak. Halo, iya kan? Kalau haji reguler nunggunya berapa tahun, Pak, sekarang? 20 tahun. Kalau kemudian haji plus nunggunya 5 tahun. Kalau haji furoda langsung berangkat, Pak. Masya Allah, langsung berangkat. Tapi mahal, Pak, memang sekarang. Saya tahun ini ya, saya diminta oleh seorang teman yang dia punya travel dan dia menyelenggarakan haji furoda. Kemarin ada 46 yang berangkat. Itu saya diminta untuk membimbing mereka di kajian fikihnya, tapi saya nggak ikut ke sana. Nah itu saya tanya, ini berapa itu ongkos haji furoda? Itu kata beliau sekitar 27.000 US dollar. Ya sekitar kalau dikatakan 15 itu sekitar 404 juta, Pak. Ya, itu langsung berangkat, Pak. Jadi bagusnya kalau travel itu kalau tidak berangkat uangnya dikembalikan lagi. Karena memang itu kaitannya dengan visa. Saya waktu itu ketika diminta untuk memberikan bimbingan kepada mereka, saya agak khawatir juga. Karena Jumat itu saya masih diminta untuk kajian fikih hajinya. Mereka berangkatnya besok itu hari Sabtu, Pak. Sementara tarwiyahnya itu sana hari Senin, Pak. Saya khawatir ini nanti kalau kemudian sampai di bandara suruh balik, bandaranya sudah tutup kayak apa, Pak. Tapi alhamdulillah mereka akhirnya selamat semuanya dan bisa haji semuanya. Sekalipun kalau dekat itu idealnya, ya kalau haji itu kan ada 3 kan, Pak. Ada haji ifrad, ada haji tamattu, dan satu lagi haji qiran. Nah itu kapan-kapan kita bahas lah. Gitu. Nah Safiyah menguasai sastra dan fasih berbahasa dan sangat terdidik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah orang itu dikatakan menguasai sastra, itu pasti dia menguasai apa yang disebut dengan asy-syi'r wan natsr, puisi dan prosa. Apalagi Sofia ini memang keturunan orang hebat kan, bapaknya Abdul Muthalib juga orang hebat gitu kan. Itu kalau urusan sastra, Pak. Kalau orang-orang Arab itu sudah jago sastra, mereka bisa membuat gubahan-gubahan satu kitab yang akhirnya semuanya mim terus, yang akhirnya semuanya nun, akhirnya fathah, semua itu ada, Pak. Maka kenapa mukjizat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW itu Al-Quran? Karena kompetensi masyarakat Arab adalah dalam bidang syair, dalam bidang puisi, dan nathar dalam bidang prosa. Berbeda dengan mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi lain. Karena apa? Secara umum mukjizat itu Allah berikan
kepada Nabi itu linear dan paralel dengan apa? Kompetensi yang dimiliki oleh kaumnya, Pak. Apa mukjizatnya Nabi Isa, Pak? Halo? Mukjizatnya Nabi Isa apa, Pak? Bisa menghidupkan orang yang mati. Saya membayangkan kalau hari ini ada orang punya mukjizat kayak itu, nanti yang antri panjang atau panjang banget, Pak, itu. Alhamdulillah sekarang nggak ada kan, diusap itu. Dengan cara diusap, maka Isa itu mendapatkan gelar Al-Masih, orang yang mengusap. Dari kata masah. Tapi saya juga suka ditanya juga, Ustadz, Al-Masih itu kan dia gelarnya apa? Isa gelarnya Al-Masih, tapi Dajjal gelarnya Al-Masih juga. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamat wa min fitnatil masihid. Itu tulisannya persis. Nah, yang membedakan itu pengertiannya. Nanti Bapak Ibu lihat ada satu kitab bagus namanya Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, yang ngarang itu Dr. Sulaiman Al-Ashqar. Itu di situ mengatakan, iya tulisannya sama persis tapi pengertiannya yang beda. Konteks Al-Masih Isa karena Allah memberikan mukjizat dengan cara diusap itu orang yang sudah mati jadi hidup, orang yang sakit parah jadi sembuh. Nah, Dajjal itu nanti dia maknanya juga mengusap atau menghapus karena dia nanti akan menghapus keburukan diganti dengan kebaikan diganti dengan keburukan, menghapus al-haq diganti dengan yang batil. Dan itu sangat berat. Nanti Bapak Ibu sekali lihat tentang tanda-tanda akhir zaman terkait dengan Dajjal. Karena nanti di akhir zaman itu Allah akan membuat sebuah keputusan di mana 3 tahun terakhir jelang Dajjal muncul itu, hujan itu ditahan oleh Allah sekalipun prosentasenya itu beda-beda. Jadi kalau tahun pertama itu Allah menahan air sepertiga, tahun kedua ditahan 2/3, dan tahun terakhir nggak ada hujan sama sekali. Nah itulah baru kemudian nanti Dajjal muncul, dia menghapus yang hak diganti dengan kebatilan, dan itu adalah fitnah yang sangat besar sekali. Maka Al-Masih itu artinya mengusap dalam konteks, menghapus dalam konteks Dajjal, menghapus yang hak diganti dengan kebatilan. Nah jemaah sekalian rahimakumullah wa azzakumullah, orang besar itu ternyata terlahir dari ibu yang besar, yang mulia, Pak. Kisah tentang Zubair ibn Awam, ya kan, yang tidak lain adalah putra dari Safiyah bintu Abdul Muttalib, ini menjadi pembelajaran bagi kita. Banyak orang besar terlahir dari para ibu yang tangguh. Karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, para mukminah tersebut memiliki hati yang bersih, tulus, ikhlas dalam setiap amaliyahnya. Silahkan lihat loh. Saya pernah ketemu dengan seorang ibu-ibu yang punya anak 11, tapi 1 meninggal, Pak. Anaknya yang 10 ini semuanya hafal Quran, Pak. Punya 10 anak, kok bisa hafal Quran semuanya gitu. Yang mestinya selalu saya katakan, kita ini kalau punya anak misalnya 3 atau 4 atau 5, paling enggak yang 1 ada yang hafal Quran lah gitu. Kalau enggak bisa hafal semuanya kan gitu. Masya Allah. Saya ketemu beliau, tapi saya kemudian ngobrol dengan suaminya. Dan ini punya kaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Saya katakan begini, apa konsep Bapak kok bisa punya anak 10 kok bisa hafal Quran semuanya? Jadi kata beliau begini, yang pertama yang jelas adalah keteladanan, Pak. Jadi kata beliau, saya kalau mewajibkan anak-anak saya untuk menghafalin Quran, juga saya mewajibkan diri saya untuk menghafalin Quran, biar terkesan yang saya tidak hanya nyuruh, saya tidak hanya maklar saja, Pak. Saya menghafalin Quran. Saya juga bersama anak-anak kami itu juga punya target, sekalipun target kami nggak sering kesampaian karena faktor usia kan. Jadi kalau ngafalin itu, kalau orang tua di atas 50 tahun dengan anak-anak usia 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, itu cepetan mana, Pak? Anak-anak kan. Karena apa? Kita lagi ngapalin, wah ingat tugas di kantor belum selesai, Pak, itu. Akhirnya kacau kan. Itu pertama keteladanan. Yang kedua adalah doa, Pak. Doa. Jadi doa.
Jadi terus tidak pernah berhenti minta sama Allah agar anak-anaknya itu dijadikan sebagai hufadzul Quran. Dan itu sebenarnya pada masa Rasul juga ada. Sahabat yang anaknya, bukan anaknya, cucunya, itu semuanya hafal Quran. Itu cucunya Abu Talha yang ia menikah dengan Ummu Sulaim. Itu semua cucunya hafal Quran. Jadi orang-orang hebat. Nah, satu di antaranya ada ibu hebat. Ibu dari anak-anaknya yang hafal Quran itu memang hebat. Wanita-wanita tangguh. Masya Allah. Wanita-wanita yang penyabar. Yang ia selalu menjaga lisannya, Pak. Ini makanya pesan saya untuk bapak-bapak sekalian. Tolong selalu nasihatkan kepada istri kita agar selalu menjaga lisannya. Karena memang ujian seorang ayah, ujian seorang ibu ketika anak itu sudah mulai besar, udah masuk usia SMP, SMA, kuliah, kan kita orang tua kan pengennya semuanya tidak kita handle kan, kita sesekali minta tolong sama anak-anak kita. Mungkin istri kita lagi butuh ya sabun atau apalah gitu kan, keperluan dapur atau keperluan kamar mandi, minta tolong sama anaknya gitu kan, untuk membelikan itu semua di Alfamart atau di manalah gitu ya. Pertanyaan saya, biasanya kalau kita nyuruh anak kita itu biasanya langsung jalan atau entar, Pak? Halo? Ya, atau tergantung anaknya siapa, Pak? Rata-rata anak kita itu gak langsung jalan, entar dulu gitu. Entar dulu itu kira-kira lama atau sebentar, Pak? Lama. Nah itu sebenarnya ujian, Pak. Ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang ibu lewat anaknya. Itu kalau nggak sabar, ibunya pasti ngomel-ngomel itu. Iya kan? Kalau ngomel, musibahnya adalah kalau kemudian ngomelnya jelek-jelek, Pak. Makanya saya kasih nasihat, tolong istri kita kalau ngomel, tolong ngomelnya yang baik-baik. Ngomel kok baik-baik ada Pak itu. Bapak Ibu sekalian pernah mendengar kisah Syekh Sudes? Pernah dengar kan? Itu ibu-ibunya waktu ngomel-ngomelkan, saya doakan agar kamu nanti menjadi imam Masjidil Haram. Nanti istri kita itu kira-kira kalau ngomel bisa begitu atau tidak? Saya doakan mudah-mudahan kamu nanti jadi imam Masjid Al-Istiqlal gitu. Masya Allah. Itu akhirnya jadi, Pak, karena itu doa. Jadi ungkapan kamu memang anak bandel, kamu memang anak gak bisa diatur, itu kalau langsung diamini malaikat saya gak bisa bayangkan. Makanya ketika ada seorang ibu, habis pengajian itu beliau minta waktu kepada saya, Ustadz saya kok punya anak 4 tapi yang satu kok bandelnya luar biasa. Saya waktu itu hanya berkata begini, maaf ibu pernah gak ngomong jelek sama anak ibu? Iya. Udah ibu gak usah cerita. Gak usah cerita. Udah ibu pulang sholat taubat 2 rakaat, setelah itu curhat sama Allah, bilang sama Allah, mencabut semua ungkapan-ungkapan jelek yang dulu ibu sampaikan kepada anaknya itu. Alhamdulillah, Pak. Jadi kira-kira setelah dari beliau itu konsultasi sama saya dengan pernikahan anaknya, itu hanya sekitar 3 bulannya. Jadi anaknya itu setelah itu didoakan dan alhamdulillah pelan-pelan baik dan ketemu dengan seorang wanita yang baik, akhirnya dinikahi oleh anaknya itu, dan dari situlah terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan anaknya sekarang sudah menjadi dosen di pasca sarjana. Anaknya juga dulu ngaji sama saya juga itu. Alhamdulillah akhirnya dia setelah nikah kemudian ngumpulin duit, kuliah lagi ambil S2, setelah itu kuliah lagi ambil S3, dan bahkan ketika sidang disertasi itu anaknya WA sama saya, Ustaz minta maaf bisa hadir nggak dalam sidang terbuka disertasi saya, tapi karena saya ada agenda lain saya minta maaf nggak bisa hadir dan saya hanya bisa mendoakan. Udah selesai Pak dokter itu. Jadi itu semula hidupnya itu ngerepoti ibunya, Pak. Maka sering saya sampaikan kepada jemaah, kalau hari ini kita mungkin diuji oleh Allah anak-anak yang belum baik, itu kita jangan putus asa. Tapi terus minta sama Allah, bertobat kepada Allah. Jangan-jangan itu karena faktor kita, Pak. Iya kan, karena faktor kita, terutama lesan, dan itu terutama ibu, Pak. Wah ibu itu kalau sudah ngomong udah pasti mustajab. Tapi kalau kita bisa mengambil hati orang tua kita, terutama ibu kita bermuamalah sangat baik, itu pasti
Allah akan memudahkan urusan kita. Saya dulu pernah diajar oleh seorang dosen dari Mesir yang dia menjadi penulis terbaik dalam bidang fikih kriminal, Pak, tingkat internasional. Itu beliau cerita begini, jujur apa yang menjadikan Allah mudahkan urusan saya adalah ibu saya. Setelah Allah tentunya. Jadi saya itu sejak kecil itu terlahirkan dalam keadaan yatim. Dan apa yang terjadi, yang saya lakukan kepada ibu saya tidak pernah namanya bicara keras di hadapan ibu saya, enggak pernah. Saya tidak pernah yang namanya ibu saya menyusahkan ini saya mengatakan tidak, itu ada. Inilah yang menjadikan Allah mudahkan urusan saya. Jadi kalau ada apa-apa saya bisa bertawasul kepada Allah lewat amal soleh namanya birrul walidain. Kan ada tawasul dengan amal soleh yang diperbolehkan. Jadi itu jemaah sekalian. Dan itulah ternyata Sofia, sosok seorang ibu yang hebat. Nah, Zubair ibn al-Awwam ini salah satu buktinya, ia adalah kesatria Rasul yang memiliki keberanian dan kemampuan di atas rata-rata. Jadi sudah saya sampaikan cara mengedukasi Zubair itu bagaimana agar dia pemberani. Kalau malam suka dilepas, tapi diamati. Ya, biar dia menjadi sosok anak yang pemberani. Nah, bahkan Umar ibn Khattab menyetarakan Zubair itu dengan 1000 pasukan. Satu orang tapi nilainya itu seperti 1000 orang, Pak. Masya Allah. Hal itu terjadi pada saat penaklukan Mesir. Ia dan ketiga rekannya diutus oleh Al-Faruq Umar untuk membantu pasukan muslimin yang terdesak. Dan saat itu pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Amr ibn al-As. Tapi di dalamnya itu ada Zubair ibn al-Awwam. Nah, karena yang mimpin itu Amr ibn al-As, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan satu fakta dalam sejarah. Kenapa yang ditunjuk oleh Umar yang jadi gubernur di Mesir itu adalah Amr ibn al-As? Karena beliau yang jadi pemimpin pasukan. Jadi saya ingin sampaikan pada masa Umar itu pendekatan pengelolaan kekhalifahan itu sudah modern, Pak. Sudah kalau di kita itu ada berbasis provinsi. Ada berapa provinsi, Pak, kita sekarang? Halo? 34 ya? 4 atau 8, Pak? 30. Nah, nanti silahkan dilihat di Google, Pak. Karena ada juga, Pak, itu yang jawab bukan 38, yang jawab 27 itu ada juga, Pak, itu Masya Allah. Kalau ditanya berapa penduduk Indonesia itu masih ada yang jawab 135 juta itu ada juga, Pak, Masya Allah. Itu masih ada itu. Nah, dulu pada masa Khalifah Umar itu ada 8 provinsi. Ada provinsi Makkah, Madinah, Basrah, Kufah, Hijaz, Syam, kemudian Palestina, dan terakhir itu adalah Mesir. Nah, Mesir itu gubernurnya adalah Amr ibn al-As. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah. Nah, Zubair melakukan hal yang sangat heroik dan menantang. Di saat pasukan hampir mengalami kekalahan, Zubair naik ke benteng musuh yang sangat kuat seorang diri, lalu terjun ke tengah-tengah pasukan musuh sambil meneriakkan Allahu Akbar dan membuka pintu. Itu kalau bukan pemberani pasti nggak berani masuk ke pintu gerbang, membuka pintu gerbang nggak berani, Pak. Nah, Zubair pun berhasil dan pasukan kaum muslimin dapat menembus benteng dengan leluasa dan akhirnya menghancurkan musuh sebelum mereka. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Nah, ini tentang keislaman beliau. Agak singkat karena waktunya mau habis. Nah, ketika Islam mulai menyinari jazirah Arab dan wahyu telah turun, Rasul itu menyeru, yaitu dengan perintah Allah, surat Asy-Syu'ara surat yang ke-26 ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada sanak kerabat kamu atau keluarga-keluarga yang paling dekat denganmu. Ada satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika turun ayat tersebut, Nabi mengumpulkan segenap keluarganya sambil berkata, wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Safiyah binti Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Adapun mengenai harta, silahkan minta dariku sesuka kamu. Masya Allah. Dan apa yang terjadi? Ternyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, di antara yang menerima seruan dakwah itu adalah Safiyah. Sekalipun memang ini kan kalau kita nanti telusuri bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh Rasul,
Awalnya Rasul itu ketika mendapatkan perintah ayat ini, itu yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu menghimpun keluarganya, Pak. Menghimpun keluarganya, lalu kemudian apa yang dilakukan Rasul? Rasul ngajak mereka makan. Udah setelah itu ngajak makan, nggak mengatakan bahwa beliau itu adalah Nabi akhir zaman. Baru salat itu untuk yang keduanya diajak makan. Nah setelah itu Rasul baru mengatakan bahwa aku adalah Nabi akhir zaman. Maka disinilah keluarga Rasul terbelah, ada yang menerima, ada yang menolak. Nah yang menolak itu yang sangat masyhur adalah Abu Lahab. Abu Lahab. Dan beliau tidak hanya menolak tapi melakukan perlawanan. Dan beliau mengatakan alihada jama'atana. Tapi yang menarik adalah bahwa pendekatan menghadirkan kebaikan sosial, ngajak makan. Itu kalau kita, maaf, ada teman-teman kita yang belum mau ngaji, yang belum mau sholat, padahal dia KTP-nya Islam. Itu kalau kita traktir makan siang, setelah itu kita ajak ke masjid, insya Allah mau atau insya Allah nggak mau, Pak itu? Halo, nah itu. Kalau ada orang kita nasihati kok susah, ajak makan. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Dan nanti pada akhirnya yang masuk Islam adalah Safiyah bintu Abdul Muttalib. Saya kira ini Bapak sekalian, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Sudah jam 1, saya nggak berani kalau di atas jam 1 nanti. Saya dosa Pak itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanaka wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.